Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Abdullah dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Desain Eksperimen, di mana mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk bisa merancang dan melakukan eksperimen di laboratorium maupun di lapangan. Kemudian mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, melakukan analisis suatu permasalahan yang kompleks di bidang teknik industri dengan menggunakan teknik peralatan modern. Berikut adalah salah satu topik di dalam pembahasan desain eksperimen terkait dengan analysis of variance. Berikut adalah tayangan videonya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, malam hari ini kita lanjutkan mata kuliah desain eksperimen ya, yang nanti akan kita bahas tentang analisis of variance atau ANOVA. Nah, analisis of variance atau ANOVA itu akan kita gunakan nantinya ketika kita di akhir mata kuliah itu akan mempelajari namanya response based methodology. Nah, salah satu output atau luaran dari program software ini itu adalah tentang ANOVA. Ya, nanti untuk menguji apakah satu kelompok sampel itu ya, apakah nanti mempunyai mu yang sama atau berbeda. Nah, nanti di sini akan kita coba ANOVA, 1B ANOVA dan satu arah dan dua arah atau 2B ANOVA. Nah, sebelum ke situ kita coba refresh dulu ya tentang istilah desain eksperimen. Kenapa ini muncul? Nah, ini merupakan salah satu mata kuliah inti di teknik industri di mana teman-teman harus bisa menguasai tentang desain eksperimen atau rancangan percobaan. Nah, untuk kegunaannya sangat banyak sekali teman-teman. Terutama untuk di kalangan industri bisa ya, di bidang jasa, bidang pertanian dan semuanya bisa kita gunakan. Ini daftar pustaka yang kemarin sudah kami share di Google Drive ya. Nah, ini kita coba nanti bahas refresh dulu yang pertemuan sebelumnya terkait dengan design of experiment. Jadi menurut Montgomery, ini salah satu tokoh dari ahli statistik ya, itu percobaan yang dilakukan untuk mempelajari atau menemukan sesuatu ya, mengenai proses yang ada atau membandingkan efek dari beberapa kondisi terhadap suatu fenomena. Jadi di dunia ini fenomena itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor itu ada dua macam. Faktor yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, untuk yang bisa kita kendalikan itu nanti masuk dalam rancangan percobaan. Yang tidak bisa kendalikan di luar daripada rancangan eksperimen yang kita lakukan. Contohnya apa kira-kira? Yang faktor yang bisa kita kendalikan dalam suatu proses misalkan. Ada yang bisa memberikan gambaran faktor yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lihat, ya. Contohnya yang bisa kita ukur. Ada yang pernah ke industri manufaktur? Nah, Mbak Lilita, di situ prosesnya apa waktu itu? Yang bisa diatur seperti itu kan proses produksi. Ya, produksinya barang atau barang furnitur ya, furnitur ya. Nah, untuk membuat furnitur itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu proses, sehingga proses itu apakah baik atau tidak itu berdasarkan faktor yang ada. Kira-kira apa untuk memproduksi furnitur itu faktor yang bisa kita kendalikan di situ? Dari bahan baku itu termasuk bisa kita kendalikan. Bahan baku, ya. oke. Terus kan bahan baku dari material, terusan dari orang-orangnya itu operator ya. Nah, betul sekali. Operator bahan baku itu salah satunya faktor yang bisa kita kendalikan. Nanti akan kita lihat dalam case tadinya ya.
apakah nanti operator shift 1 dan shift 2 apakah berbeda ya, signifikan, apakah nanti bahan baku dari supplier A atau supplier B itu nanti akan berbeda secara signifikan, itu perlu kita buktikan secara statistik yang namanya analysis of variance. Nah, ini kita lihat ke ANOVA. Nah, ini ilustrasi ya. Saya coba retes kembali ilustrasi terkait dengan gambaran suatu proses, di mana suatu proses itu pasti akan dikendalikan, akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi faktor input, proses, output, di mana faktor yang mempengaruhi yang bisa kita kendalikan di sini dinotasikan X. Yang faktor yang tidak bisa kita kendalikan Z. Nah, ini ada faktor A, B, Z atau faktor X1, X2 dan seterusnya. Nah, tadi disebutkan ada faktor manusia dan faktor bahan ini. Ya. Di mana nanti ya ketika saudara terjun ke industri itu akan dihadapkan pada suatu problem. Nah, untuk mengambil keputusan, misalkan pertanyaan, apakah produk furnitur yang cacat itu dipengaruhi oleh apa? Nah, terus diteliti. Ya. Maka saudara menganalisa dengan menggunakan gambaran sistem ini, mana ada input, proses, output. Ya. Kita coba bayangkan membuat furnitur apa yang misalkan komponen meja misalkan ya, untuk bagian kaki misalkan. Itu kan ada proses apa namanya proses sanding ya, atau amplas ya. Kemudian ada proses pengecatan. Nah, itu kan terkait dengan bahan, operator dan metodenya. Apakah dikuas, apakah dispray, itu nanti akan mempengaruhi. Nah, pertanyaannya, faktor manakah yang paling signifikan terhadap proses output yang cacat tadi itu? Apakah bahannya, apakah operatornya, apakah metodenya? Itu akan diuji secara pendekatan statistik. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau ada satu pendapat gitu ya, bahwa sesuatu yang tidak pasti itu bisa menjadi sesuatu yang pasti dengan pendekatan statistik. Ada populasi, ada sampel gitu. Nah, nanti di ANOVA kita coba di ANOVA atau analisis of variance, di mana nanti ya, tujuannya satu, mengenal kondisi di mana percobaan perlu menggunakan ANOVA, yaitu membuktikan tadi apakah satu faktor itu ya, apakah mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak. Ya, ada kata signifikan, berarti ada satu parameter. Makanya kuliah ini itu diberikan setelah teman-teman lulus dari statistik 1 dan statistik 2. Karena mata kuliah tidak mungkin diberikan setelah mata kuliah itu. Ya. Karena di situ teman-teman sudah belajar tentang deskriptif, inferensial dan lain-lain. Ya. Teman-teman memahami desain ANOVA, ya. Nanti kita juga akan menggunakan software Excel dan Minitab. Nanti dua software itu akan mempunyai beberapa kelemahan ya. Kalau yang kondisinya lebih kompleks itu biasanya kita menggunakan Minitab. Ya, kalau yang Excel itu yang sederhana saja, hanya beberapa faktor dan beberapa level. Selanjutnya, melakukan tes hipotesis faktor tunggal serta menginterpretasikan hasilnya. Jadi yang kita baca sederhana dulu ya. Kemudian melakukan dan menginterpretasikan prosedur perbandingan secara berpasangan atau post analysis of variance. Kemudian melakukan analisa blok terancam atau randomized block analysis. Jadi nanti dari beberapa sampel itu bisa kita pisahkan. Misalkan operator itu kita akan membuktikan apakah operator di shift 1, shift 2, shift 3 itu punya pengaruh. Nah, caranya kita buat blok nanti ya untuk 3 operator itu. Apakah nanti shift itu berpengaruh dan proses atau tidak? Nanti kita lihat ya parameter yang ada di luaran Minitab atau SPSS bisa atau Excel dengan membandingkan nilai F kemarin F tabel dengan F hitung atau selain F signifikansi level alfanya ya.
p-value dan alpha. Kemudian menurutnya ANOVA dua faktor dengan replikasi. Jadi kita mulai yang faktor tunggal dan kemudian juga faktor dengan replikasi. Apa replikasi itu? Masih ingat? Replication, duplicate atau pengulangan. Kenapa perlu pengulangan? Kemarin ada beberapa aturan ya, dimana di dalam mengambil sampel itu salah satunya adalah ada replikasi atau pengulangan. Yang kedua apa? Random atau acak. Jadi sebenarnya nggak boleh, misalkan di lapangan ya, mengambil sampel operator itu aja, atau mengambil saya senang Pak yang ini aja, mesin ini aja, nggak boleh. Kita harus acak ambilnya supaya kaidah-kaidah itu terpenuhi. Ada pertanyaan silakan. Lanjut ya. Oke. Nah, nanti akan kita pelajari ini ya, Bandi ANOVA, ya, nanti ada uji F-test ya, kemudian uji Kramer. Jadi yang uji F itu untuk menentukan apakah sampel ya itu punya perbedaan yang signifikan. Itu nanti untuk menguji hipotesis awal dan hipotesis setelah ini hipotesis akhir. Ada istilah nanti di Minitab, itu ada istilah faktor, kemudian ada istilah respons, ada istilah treatment, ada istilah dependent variable, satunya apa? Masih ingat independent variable. Independent variable. Ini harus kita pahami. Kalau tidak akan berbalik. Kalau berbalik maka eksekusi kita salah. Jadi faktor itu kalau bahasa lainnya itu treatment, perlakuan. Apakah nanti dari operator ya, apakah nanti diberikan sampel di shift 1, shift 2, shift 3, yaitu faktor atau treatment, perlakuan. Lawannya adalah respon. Respon itu nanti setelah kita lakukan treatment atau perlakuan, nanti responnya seperti apa? Outputnya seperti apa? Bisa diterima ya? Kalau misalnya kita kasih operator 1, apakah kalau di manajemen kualitas ya, apakah nanti cacatnya itu sama tidak dengan di shift 2 atau shift 3? Apakah signifikan persentase perbedaan tingkat kecacatan itu? Ya. Kemudian ada dependent variable dan independent variable. Kalau dependent variable apa? Yang tahu? Depend itu apa? Bergantung, terikat. Variabel terikat. Yang satunya bebas, variabel bebas. Nah, kalau yang terikat ini kalau tadi lihat ada input, proses, output ya. Maka di sini ada input, proses, output. Output dipengaruhi atau mempengaruhi? Dia dipengaruhi atau mempengaruhi? Dipengaruhi, berarti dia terikat. Berarti dia masuk apa? Dependent variable. Nah, kalau faktor dia mempengaruhi sebuah proses atau sebuah proses, maka dia dikatakan independent variable. Itu hubungan ya antara faktor, treatment, respon, dependent variable dan independent variable. Maka faktor itu bisa kita ubah untuk mencari suatu proses yang optimum. Maka nanti di akhir pertemuan ya, buat pertemuan terakhir
kita ada 16 ya. Nah, berarti dikurangi 2 tinggal 14, karena 14 WS, maka di pertemuan 14 dan 15 kita akan fokus untuk mencoba ya, menganalisis sebuah proses dengan melakukan optimasi. Gimana sih nanti membuat suatu output itu yang optimum dari beberapa level yang mempengaruhi, beberapa faktor yang mempengaruhi di situ. Maka faktor ini bisa kita ubah. Oke, di sini bisa dipahami. Kita coba ke yang ke one way ANOVA. Oke. Kita ke ANOVA ya. One way ANOVA. Nah, di sini tujuannya adalah mengevaluasi perbedaan di antara mean atau rataan 3 atau lebih populasi. Ya, yang kita jelaskan. Ya. Asumsinya, ya, populasi terdistribusi normal, populasi memiliki variasi yang sama, sampel diambil secara acak dan independen. Tadi untuk yang memenuhi kaidah-kaidah di dalam pengambilan sampel. Nah, ini saudara ada pertanyaan. Kenapa kok pakai asumsi? Untuk sebuah contoh di kelas kita beri menggunakan asumsi. Tapi kalau saudaranya terjun penelitian di tugas akhir atau PKM mungkin itu asumsi itu tidak boleh. Ya sebisa mungkin dilakukan sebuah pengujian. Ada namanya uji distribusi norma seperti itu ya. Dan ini kaidahnya harus dipenuhi. Itu kalau kita melakukan penelitian yang real. Tapi kalau kita diskusi di kelas kemudian ini kita ada asumsi, nggak selesai nanti. Ya itu mempermudah belajar. Tapi dengan catatan nanti ya bahwa asumsi ini kalau kita terjun di dalam sebuah penelitian beneran, sebuah tugas akhir, EKM itu nanti ya sebisa mungkin dilakukan pengujian secara real. Kita ambil data, kita masukkan, kita uji normalitas dengan apa kemarin? Cek probabilitas itu ya. Di dalam SPSS bisa. Salah satunya adalah Post Smirnov ya. Oke, kita coba langsung ke ini ya. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Apakah satu populasi itu bisa dikatakan mempunyai persamaan atau tidak minnya rataannya? Biasanya hipotesis awal itu fine-fine aja biasanya, tidak ada ya. Not all of the population means are same. Tidak ada perbedaan antar populasi, sama. Dianggap ya, biasanya kan kalau kita mau mempertahankan diri itu udah nggak ada apa-apa nih, nggak ada masalah kok. Tapi kita sebagai industrial engineering kita ingin meneliti lebih dalam, ingin tahunya harus muncul, kritisnya harus muncul. Maka kita coba ingin menguji ini. Apakah asumsi awal itu bahwa semua populasi itu minyak sama atau tidak? Ya, maka muncul ini. Nah, ini. Tidak semua mu atau min adalah sama. Ya. Kalau sama, ya itu yang mirip-mirip lah, mirip-mirip seperti ini. Ini sama, ini sama. Tapi kalau yang tidak sama seperti ini, dia agak keluar dari nilai tengah. Ya, kalau saudara belajar kontrol chart ya, ada pergeseran itu. Ya. Nah ini, kalau ini masih sama lah ini. Nah, walaupun beripit ya. Nah, berarti sudah berbeda. Nah, dikatakan kita bisa menolak ya, bahwa asumsi awal itu salah. Itu ada satu atau lebih minnya itu berbeda. Satu aja sudah cukup kita menolak katakanlah dua ini sama, tapi satu aja dari kelompok itu minnya itu berbeda, maka kita bisa menolak. Oke. Nah nanti di beberapa perhitungan ya, baik di SPSS, di TEF maupun Excel itu nanti ada istilah ini
SST, SSB, SSB. Nanti akan saya jelaskan. SST itu total sum of squares. Kemudian sum SSB, sum of square between, dan sum of square within. Nah, akan saya jelaskan. Sini aja nanti ada gambarnya ya. Saya persingkat karena waktunya juga sedikit ya. Nah, ini dia. Ya, bisa dilihat ya. Kalau sum square between, ya, between itu antar kelompok. Ini kelompok ini dibedakan. Kalau sum square of within di dalam antara ini, itu bedanya antara SSB dan SSB. Ya, jadi pahami. Nanti kalau saudara mencoba mempraktekkan, ya insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita coba dengan Minitab atau Excel atau SPSS di sini. Nah, ini perhitungannya. Nanti kita coba langsung ke studi kasus ya. Nah, ini tabel 1B ANOVA, di mana nanti setiap software itu akan mengeluarkan ini. Ya, ada SSB, ada SSB. Ini total ya. Total itu adalah SSB ditambah SSB. K ini jumlah populasi, N itu adalah ukuran sampel dari seluruh populasi. Nah, ini K. Nah, ini K. Ya. Ini K, K1, K2, K3. Kalau N itu semua populasi berarti yang ada di kelompok D K1, K2, K3 dijumlahkan. N-nya N besar. Itu ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Nanti karena waktu sudah mendekati akhir ya, nanti untuk praktikal ini kita lanjutkan di semester di pertemuan selanjutnya. Oke, nanti bisa disiapkan. Nanti materi sudah kami upload di Siakat, nanti bisa di-download, dipelajari. Baik, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Baik, kita lanjutkan ya yang desain eksperimen tentang ANOVA. Kali ini kita praktekkan untuk ANOVA yang 1B, ANOVA atau satu faktor. Nah, di sini ada kasus. Ada 3 buah mesin ya, mesin 1, 2, 3, mesin bor. Itu akan diuji oleh bagian maintenance. Kira-kira 3 mesin ini itu akan mempunyai varian yang sama atau berbeda. Nah, di sini teman-teman coba kita menggunakan Excel dulu ya. Kita masukkan data ini di Excel. Ya, ini hasil pengujian 3 mesin dengan berapa sampel? 1, 2, 3, 4, 5 sampel masing-masing mesin. Silakan di-input di Excel. Nanti kita akan gunakan data analysis. Di situ ada pilihan ANOVA, satu faktor, 2 faktor, dan seterusnya. Nah, kita coba yang satu faktor dulu. Silakan. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman bisa buka di data analysis. Nah, seperti ini ya. Kemudian pilih single faktor. Kemudian klik OK. Kemudian input range ya, itu kita blok semua di sini. Silakan diblok. Data kita masukkan. Kemudian ada group by column. Ya, sesuai dengan data hasil pemeriksaan. Jadi digrupkan dengan kolom 1, 2, 3. Jelas ya? Nah, kemudian apa? Itu sudah defaultnya 0,05 atau 5%. Kemudian bisa memilih output range ya untuk keluaran dari ANOVA dari Excel atau new worksheet. Saudara
pilih ini aja, new worksheet. Setelah itu klik OK. Nah, Anda akan keluar seperti ini. Sudah dicoba? Sudah ya, oke. Wah, ini cepat sekali ini. Baik. Nah, akan kita coba interpretasi data hasil ANOVA ini. Ya. Yang pertama di summary ini, ya, kolom 1 itu menunjukkan apa? Sampel mesin yang pertama. 2 mesin yang kedua dan seterusnya. Nah, count menunjukkan jumlah data setiap kelompok. Kemudian ada sum. Ya. Ini total jumlah, ada average rata-rata, ada varian tiap kelompok. Nah, yang kita gunakan nanti adalah di tabel ANOVA ini untuk analisis, ya, apakah hasil dari mesin 3 itu tadi berbeda signifikan atau tidak. Ada yang bisa menjawab hipotesis awalnya apa kira-kira? Hipotesis awal tidak ada perbedaan signifikan dari ketiga mesin. Nah, itu. Nah, nanti kita akan uji apakah H0 tadi hipotesis awal itu kita terima atau tolak, ya. Kita lihat di sini. Nah, langsung kita lihat di sini bisa kita lihat di F critical dan F hitung. Jadi F yang besar itu F hitung, yang critical itu dari tabel. Di sini terlihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak, ditolak. Ya, artinya apa? Ada perbedaan, ya, signifikan antara mesin bor 1, 2, dan 3. Gitu. Atau dari P-value bisa. Nanti dari kita bandingkan dengan nilai alfa. Oke, ada pertanyaan di sini? Sudah bisa semua ya? Baik. Untuk selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang ANOVA 2 faktor dan 3 faktor. Jadi cukup sekian untuk praktikum kali ini. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.